tengah hidup di tengah pandemi virus corona atau coronavirus disease 2019. Wabah virus mematikan ini sudah melanda hampir seluruh dunia dan tidak pandang bulu. Segala lapisan masyarakat telah terkena virus ini. Dan kira-kira seperti apa virus ini, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana cara agar kita terus terhindar dari wabah virus berbahaya ini. Dan saat ini sudah ada bersama saya seorang pengusaha muda, Kakak Adi Munjari. Salam sehat. Sehat selalu. Oke. Benarkah kemarin Anda sempat dinyatakan positif COVID-19? Oh iya. Sejak kapan itu? Saya dinyatakan COVID-19 tuh tanggal 6. Tanggal 6 ya. Januari. 6 Januari. Tapi yang saya rasain itu sebenarnya sudah dari Desember. Dari Desember 28 tuh kayaknya mulai kurang enak gitu. Tapi masih karena kita sudah biasa dengan minum vitamin, ya pola makan juga yang ya mau dibilang sehat-sehat juga. Jadi mungkin itu masih bisa bertahan. Tapi lebih beratnya waktu tanggal 6 itu saya rasa sudah mulai goyang, kayak saya nih, mulai sakit. Dan apakah semua anggota keluarga itu dinyatakan positif? Ya sebenarnya bukan semua anggota keluarga, tapi sebagian besar. Sebagian besar. Karena waktu Natal tuh seperti orang NTT kan, kalau Natal tuh harus kumpul keluarga, silaturahmi, ya kan? Kita kumpul di situ. Di situ mungkin ada beberapa dari kami atau mungkin 1-2 tuh yang mungkin sudah terkena. Cuman belum kelihatan gejala, seperti istilahnya OTG, orang tanpa gejala. Jadi ya itu, kita terus kena tuh sebagian besar keluarga besar kami tuh kena kurang lebih sekitar 20 orang. 20 orang, kurang lebih seperti itu. Oke, nah virus ini kira-kira terjangkit melalui apa nih? Kan melihat status Anda sebagai seorang pengusaha muda ya, apakah karena dari tempat usaha atau mungkin telah terjangkit dari tempat lain atau mungkin benar-benar tidak tahu dari mana virus ini gitu? Ya, kalau secara pasti kami sebenarnya tidak tahu virus ini terjangkit di mana, karena beberapa waktu sebelumnya juga saya sempat melakukan perjalanan. Perjalanan itu awal-awal Desember sih sebenarnya. Cuman setelah datang perjalanan kita tes swab antigen juga negatif. Jadi kita rasa aman aja. Jadi untuk terkena virus dari sama kayak tempat saya usaha kayak kafe itu rasanya agak kecil kemungkinan. Karena itu ya. Karena pegawai kami di sini waktu itu berjumlah kurang lebih 7 orang. Itu tidak ada satu orang pun yang terkena virus. Seandainya misalnya terkena virus di kafe atau di travel kami, di JCL Travel itu rasanya kemungkinan kecil. Mungkin dari luar, ya mungkin kami yang kena dari luar atau keluarga kami yang kena dari luar, mungkin saja. Semua kemungkinan bisa. Nah, dari virus ini ya, dari pandemi virus corona ini, Anda sempat kehilangan sosok ayah karena virus tersebut. Nah, ketika pertama kali ayah Anda dinyatakan positif, bagaimana perasaan Anda kala itu? Jadi sebenarnya memang ayah saya itu meninggal karena virus corona. Salah satunya adalah virus corona. Selain penyakit bawaan, dia juga sudah mungkin duluan terpapar virus corona dan dia merasa kayak kurang kuat mungkin, atau mungkin kondisi tubuhnya kurang kuat dan dia meninggal. Ya kami rasa itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Tapi sebenarnya yang awal terkena itu bukan bapak saya. Yang kami tahu itu adalah mama saya.
Saya dengan istri saya itu sempat mengurus mama saya. Itu mama tuh lagi kayaknya demam-demam gitu ya, sekitar tanggal 20 sekian itu mendekati akhir tahun tuh dia demam. Sampai awal tahun kita beberapa kali pergi pulang dokter memberi obat, tapi kalau kurang ini balik lagi, kalau ini balik lagi. Setelah mama saya rasa kayak kurang sehat, tanggal 6 tuh kami melakukan swab antigen. Nah, antigen itu mama saya dinyatakan reaktif. Ya, mama saya dinyatakan reaktif dan papa saya juga kami rasa reaktif karena mereka berdua serumah sekamar. Adik saya juga yang bungsu tuh saya rasa juga reaktif. Setelah pagi atau siang itu mama saya reaktif, saya dan istri saya langsung membawa mama untuk penanganan medis lebih lanjut ke rumah sakit. Setelah itu kami mengurus papa dan adik, mengurus untuk antigen juga, dan mereka dinyatakan reaktif positif. Ya, langsung. Nah, setelah di swab, bagaimana dengan perasaan Anda ketika dinyatakan? Sebenarnya waktu swab itu saya memang rasa kayak demam tinggi, tapi saya rasa mungkin karena beberapa hari itu kehujanan, kecapean, saya juga bekerja sedikit forsir, jadi saya rasa akhirnya kecapean karena hujan gitu kan. Tapi setelah di swab itu saya jadi kayak seperti kurang pede. Nah, hasilnya keluar positif saya, langsung down dan badan saya tuh langsung panasnya naik, panas tubuh tuh naik sampai 40,8 selama 2 hari. Ya. Nah, setelah dinyatakan positif, apakah langsung di karantina di rumah sakit atau karantina mandiri aja di rumah? Sebenarnya kan kami tuh pengennya ke rumah sakit. Cuma waktu kami ngurus papa saya, itu rumah sakit full semua. Tersisa cuma satu rumah sakit dan itu cuma ada satu tempat saja, satu ruangan. Dan setelah ngurus papa tuh saya panas tinggi, istri saya bilang, Pak kita ke rumah sakit. Saya bilang gak usah, isolasi mandiri aja. Isolasi mandiri aja karena pasti rumah sakit full. Itu rumah sakit itu sudah terlalu banyak orang yang ngantri di luar untuk bisa masuk ke dalam, untuk mereka ngantri. Selama masa karantina itu, gejala-gejala apa saja yang dirasakan? Mungkin kehilangan indera perasa, mencium atau yang lainnya? Ya, itu memang gejala klinis itu, gejala COVID. Jadi saya tuh seperti sakit kepala, batuk yang berlebihan. Jadi saya tuh batuk yang saya rasa kayak kurang wajar, seperti apa ya? Berdarah apa? Permisi, tapi seperti berlendir dalam sini tapi tidak keluar. Ya, di sini semua bagian tubuh sakit, kayak tulang-tulang semua ngilu, terus panas tinggi, sering kehilangan konsentrasi. Hilangnya indera penciuman saya, jadi saya tidak bisa mencium bau apapun, bahkan minyak kayu putih saya begini juga saya tidak bisa merasakan, makanan juga saya tidak bisa merasakan. Sampai jadi, konsentrasi pun juga? Konsentrasi juga sempat hilang, jadi sebenarnya bukan hilang sama sekali, delay gitu ya. Jadi misalnya saya mau ke situ mau ngambil gelas gitu, nah jalan sampai sana tuh saya masih mikir, apa yang harus lakukan? Saya kesini mau ngapain gitu? Setelah beberapa detik, oh iya ambil gelas gitu. Jadi tidak sama sekali tidak seperti biasanya. Nah, selama dinyatakan positif COVID selama masa karantina itu, apakah terus dipantau oleh tim medis? Ya, puji Tuhan kami dipantau oleh tim medis. Dalam hal ini dokter, kebetulan adik saya juga dokter. Jadi kami minta bantuannya karena mereka juga biasa di BKS juga menangani pasien COVID. Jadi kami tolong ini gimana, tolong resep obatnya apa segala macam. Ada dua adik saya yang dokter, mereka dua memang
membantu karena banyaknya keluarga yang terkena, mereka juga harus menyiapkan resep-resep obat-obatan apa yang harus kami konsumsi. Nah, kalau untuk multivitamin ya, obat-obatan itu dibeli sendiri atau mungkin diberikan secara gratis dari tim medis? Kami beli sendiri. Beli sendiri. Sepanjang masa karantina itu sempatkah Kak Denny sendiri mengalami kekurangan plasma darah mungkin untuk anggota keluarga yang lain? Selama masa karantina saya tidak mengalami itu. Hanya bapak saya mengalami kekurangan plasma, itu saya dan kami ketahui dari dokter untuk minta bantuannya untuk mencari plasma darah B, karena bapak saya golongan darah B. Kami di tengah sakit juga dengan saudara-saudara yang tidak terkena dan yang terkena, kami semua mencari plasma darah untuk bapak. Jadi hanya bapak yang butuh plasma darah. Nah, kira-kira bagaimana rasanya di dalam rumah lebih dari 1 atau 2 orang yang terkena virus ini bersama-sama? Iya. Jadi berjuang. Kata orang kalau kita virus, kita harus menghindari orang lain atau orang lain menghindari kita sementara supaya jangan terpapar. Tapi di rumah ini saya, seisi rumah saya ini hampir semua kena. Yang tidak kena tuh anak pertama saya yang perempuan dan anak yang kedua itu mereka lagi main karena pas liburan, mereka lagi liburan di rumah keluarga kami. Nah itu kami semua dalam rumah ini kena kecuali staf-staf kafe yang waktu itu memang tutup. Kafe tutup, tapi mereka tidak kena karena kami sudah melakukan antigen mereka sampai 2 kali juga mereka antigen yang di klinik, bahkan terakhir kami punya antigen mandiri yang sendiri beli untuk mencoba sendiri, itu mereka semua negatif. Nah di dalam rumah tuh ya akhirnya kita kayak buat jalur. Kamu ada 4 orang yang di sini yang tinggal bersama-sama dengan kita, asisten kita di sini. Kamu jalurnya lewat sana. Kita kuasa yang di sini nih, kita yang COVID di sini. Gitu. Kamu yang nggak COVID di sana. Gitu. Jadi bagi-bagi area. Ya, bagi area. Nanti kalau minta bantuan kamu seorangnya kamu kasih orang pas di dekat di situ. Tinggal disodorin dari situ. Sodorin dari situ. Jadi ya puji Tuhan mereka juga sehat sampai sekarang kami juga berangsur-angsur sembuh. Nah, dampak terbesar dari pandemi ini adalah harus merelakan kepergian sang ayah ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Anda kala itu ketika sang ayah pergi, Anda juga tengah mengalami positif COVID ya? Positif COVID-19. Ya, gimana ya? Namanya kehilangan orang tua pasti hati kayak hancur gitu. Karena papa tuh dirawat 13 hari. Nah, itu sebelum meninggal malamnya dia sempat video call. Dia meninggal. Memang itu harga yang mahal untuk kami, itu sangat-sangat mahal. Karena kami tidak berpikir bahwa papa kami akan meninggal. Mungkin meninggal tapi bukan sekarang. Dan ya itulah, itu harga paling mahal menurut saya. Kita Mengikhlaskan. Nah, selain kepergian sang ayah, dampak terbesar apalagi yang paling Anda rasakan? Ya, jadi begini, dampak terbesar itu adalah dampak bidang ekonomi. Usaha kami itu, saya dan istri itu, usaha itu kan ada travel tiket dan kafe. Tapi agak belakangan ya. Dampaknya masih terdampak ekonominya menurun, masih belakangan. Tapi travel tiket itu benar-benar turun sampai berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan itu memang pemasukan 0 rupiah. Itu juga bukan cuma kami, tapi semua agen yang berjualan tiket begitu. Bahkan sampai sekarang pun belum stabil penerbangan.
kafe juga ya, kita turun sampai sisa sekitar 30% ya, syukurlah puji Tuhan masih bisa ada 30% untuk kita hidup. Lumayan kalau gitu. Nah, ngomongin tentang masa karantina, pemulihan kemarin tuh berapa lama total? Kami pemulihan itu sekitar 3 mingguan. 3 mingguan. Sejak terkena tuh 3 mingguan. Ya 3 mingguan itu kami coba untuk PCR. Pertama antigen, yang paling mudah itu antigen. Antigen sudah dinyatakan negatif. Kami PCR juga negatif. Terus selang 2-3 hari kemudian kami antigen juga negatif. Selang 5-6 hari kami PCR juga negatif ya. Kita kami semua. Siapa yang pertama kali dinyatakan negatif? Yang dinyatakan negatif tuh sebenarnya mama saya. Kalau dalam keluarga, mama saya tuh dinyatakan negatif duluan. Kalau dalam rumah ini yang dinyatakan negatif duluan itu adiknya mertua. Adiknya mertua tuh kebetulan di sini. Mereka dinyatakan negatif. Kalau mertua saya malah positif, malah perawatan 19 hari di rumah sakit. Iya. Nah, ini ngomongin tentang perasaan pertama kali dinyatakan negatif. Perasaan pertama kali dinyatakan negatif itu adalah pertama senang, puji Tuhan, bersyukur. Terus kayak semangat gitu. Semangat kerja lagi. Tapi kita juga harus mikirkan istri saya hasilnya belum keluar, ya kan? Terus mertua saya juga masih sakit, tapi kita tetap semangat. Saya dinyatakan negatif, pokoknya kita memberikan semangat, support satu sama yang lain biar cepat. Ayo, cukup papa aja, kita jangan lagi ayo cukup papa aja gitu. Kita kalau di dalam keluarga ngomong cukup opa aja, kita jangan lagi ayo. Jadi upaya yang pertama dilakukan setelah Anda dinyatakan negatif adalah memberikan semangat, dorongan kepada semua anggota keluarga yang terpapar. Karena orang-orang yang terpapar virus corona ini kan bahkan ada yang menjauhi. Sebenarnya kita tidak boleh menjauhi. Kita harus berikan dukungan agar mereka itu tetap bersemangat melawan virus yang ada dalam tubuh mereka. Sebenarnya corona tuh lebih sistem imun kita tuh seperti yang dikatakan dokter-dokter ahli-ahli itu benar. Sistem imun kita tuh akan bekerja baik jika pikiran kita tuh positif. Mental kita tuh, pemikiran kita tuh, segala berpikir tentang sesuatu tuh yang positif, itu imun kita akan bagus. Semangat juang kita untuk melawan. Ya, benar sekali. Nah, kira-kira apa harapan Anda ke depan untuk pandemi ini? Harapan saya kayak harapannya sama semua orang di seluruh bumi ini, di muka bumi. Segera berakhir pandemi ini, dan kita terbebas. Oke, pertanyaan terakhir ya. Mungkin bisa sedikit memberikan nih saran ya atau pendapat untuk orang-orang yang menonton video ini, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari COVID-19 ini? Untuk terhindar, saran saya standar sebenarnya ada di segala macam tempat tuh akan ditaruh pengumuman itu, terus ditaruh saran-saran itu. Tapi yang pertama itu pola hidup sehat, jaga kesehatan, ya, makan makanan sehat dan teratur, vitamin, istirahat yang cukup, ya, pakai masker, cuci tangan menggunakan sabun, nah, gitu kan. Ikuti protokol COVID lah, dengan protokol kesehatan COVID itu dengan taat gitu. Nah, usahakan kita bukan menjauhi tapi menghindari kerumunan jika tidak penting-penting amat. Karena kalau misalnya kita sayang sama diri kita dengan mengikuti segala protokol kesehatan, berarti kita sayang juga sama orang lain, sama keluarga, sama teman-teman. Jadi kita bukan cuma peduli pada diri kita, tapi kita juga peduli kepada orang lain. Kita menjaga orang lain seperti itu ya kan. Ada satu lagi, kalau kita rasa seperti yang kita terima kan di grup WA itu kan bisa terima
ini gejala COVID begini. Kalau kita punya 1-2 gejala itu jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, cepat kita periksakan diri kita. Kan periksanya juga gratis ini COVID nih. Periksakan diri kita ke dokter biar ada penanganan lebih lanjut. Karena kalau lebih cepat ditangani, kemungkinan untuk sembuh lebih cepat. Bagi teman-teman, saudara-saudara yang pernah terpapar COVID dan sudah sembuh, kami itu punya grup di sini namanya Plasma Givers NTT. Nah, dalam grup itu kami dicantumkan nama kita sesuai dengan golongan darah dan kita bisa membagikan plasma kita kepada penderita-penderita yang membutuhkan plasma. Karena plasma darah itu sangat penting bagi proses penyembuhan. Karena kita yang mantan penderita yang pernah terpapar COVID, itu antibodi kita sudah naik. Ya, kita harus membagikan plasma kita kepada orang lain supaya antibodinya mengenal dan antibodi mereka juga naik, bisa melawan itu. Nah, dari situ saya titip pesan bahwa mari teman-teman, saudara-saudara yang usianya di atas 17 tahun, di bawah 55 tahun, terus bagi ibu-ibu, bagi nona-nona kalau yang belum pernah melahirkan atau belum pernah hamil, yang telah terpapar COVID dan sudah sembuh lebih dari 14 hari, kita bergabung dalam sini, kita membantu saudara-saudara kita karena meskipun kita pernah terpapar COVID, tapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berbagi. Kita masih berguna, darah kita, plasma kita masih berguna menyelamatkan banyak orang. Di dalam grup Plasma Givers NTT itu juga ada Dr. Samson, itu Ketua PMI, ada Dr. Hero, ada Pak Edu, ada Pak Robi, dan semua teman-teman kita yang ahli-ahli di bidang darah dan plasma ini. Mereka sangat berkompeten untuk membantu menolong kita mengecek darah kita. Dan jangan takut, kita tidak dipaksa untuk mengambil plasma atau dipaksa untuk mengambil darah. Jadi darah kita, plasma kita yang untuk akan kita bagikan itu akan dites dulu, dites uji kelayakan. Layak nggak nih darah kita untuk dibagikan? Kalau darah kita belum layak atau plasma kita belum layak, maka kita akan tidak akan dipaksakan untuk diambil plasmanya atau darah. Karena kalau dipaksa ambil, tetap tidak akan terpakai karena rusak. Jadi di situ tuh memang kita dibimbing, kita diberikan pengertian, kita diberikan banyak ilmu yang baru, kita bertukar pemikiran, berbagi untuk kesehatan kita bersama. Bersama. Jadi tadi nama grupnya Plasma Givers NTT. Plasma Givers NTT. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini, dan sekali lagi untuk semua jangan pernah takut dengan yang namanya virus corona. Yang pasti saat ini kita harus terus terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, lalu menjaga jarak aman dan juga menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi ataupun juga interaksi, dan yang pastinya untuk keperluan yang penting-penting saja. Baik, sekali lagi terima kasih, salam sehat.